Perkenalkan, nama saya Sipa Quratul Aini dengan NIM 102250088 dari kelas Informatika 2C. Di video kali ini saya akan mempresentasikan tentang memori utama komputer dengan dosen pengampu Bapak Puji Imam Mutakin, Eskom MSI. A few moments later. Oke, di slide pertama ini yaitu tentang memori utama komputer yang mana akan menjelaskan arsitektur, komponen, dan fungsi virtual dalam sistem komputer. Lalu di slide yang kedua ada mengantar memori yang mana nanti di sini kita akan memahami dasar penyimpanan data pada perangkat digital. Oh my god! Wow! Nah, kita masuk ke poin utama yang dimana di slide selanjutnya ada apa itu memori, apa sih yang dimaksud dengan memori utama. Nah, yang dimaksud dengan memori utama adalah memori media penyimpan data yang dapat diakses langsung oleh prosesor atau bisa disebut dengan CPU. Mungkin fungsinya tempat ini bekerja sebagai meja kerja sementara. Ketika kamu membuka aplikasi, game, atau sistem operasi pada data, aplikasi yang sedang aktif tersebut akan ditaruh di sini agar bisa diproses dengan cepat oleh CPU. Ada karakteristik utama nah kalau di sini adalah yang mana ciri khas yang membedakan antara memori utama dengan penyimpanan lain seperti hard disk atau SSD ya. Nah, untuk kecepatan tingginya, memori utama punya kecepatan transfer data yang jauh lebih ngebut dibanding HDD atau SSD. Nah, hal ini penting supaya si CPU-nya itu tidak perlu menunggu lama saat memproses data. Nah, bersifat sementara ini adalah ciri paling penting data yang ada di memori utama hanya tersimpan selama komputer menyala. Nah, begitu komputer dimatikan atau di restart, semua data di dalam akan otomatis terhapus atau hilang bersih lah intinya. Nah, beda dengan HDD atau SSD. Nah, yang datanya yaitu tetap awet tersimpan meski komputernya itu dimatikan. Jadi singkatnya seperti ini. Jadi memori utama itu seperti meja kerja kamu nih. Nah, semakin luas mejanya, maka semakin banyak buku, yaitu kita samakan dengan aplikasinya yang bisa kamu buka dan baca sekaligus dengan cepat. Tapi kalau kamu sudah belajar dan lampunya dimatikan, maka mejanya juga harus kosong. Seperti itulah kurang lebih. Oh my god! Wow! Lalu di slide selanjutnya ada RAM atau meja kerja komputer nih. Nah, random access memory atau kita bisa disebut dengan RAM adalah komponen memori utama yang bersifat volatile. A few moments later. Ada beberapa poin di antaranya. Yang pertama yaitu akses data secara acak atau random access. Nah, maksudnya yaitu sesuai namanya juga yaitu random, maka si CPU-nya itu bisa langsung mengambil atau membaca data di bagian mana saja dalam RAM secara instan gitu ya. Nah, tanpa harus mencarinya nih berutut dari awal sampai akhir. Seperti gini, analoginya seperti gini teman-teman, bahwasanya seperti kamu nih mengambil buku di meja kerja. Nah, kamu bisa langsung menunjuk buku mana saja ini yang kamu baca tanpa harus menggeser atau membuka buku lain satu persatu dari pojok meja seperti itu.
Lalu poin yang selanjutnya ada membantu CPU proses data dengan cepat. Nah, ini maksudnya adalah jadi si RAM itu bertugas menumpang data dari aplikasi yang sedang kamu buka, misalnya browser, game, atau dokumen Word. Nah, karena kecepatan si RAM itu sangat tinggi, nah si CPU-nya itu bisa mengambil data dari RAM dengan sangat kilat untuk langsung diproses seperti itu. Seperti gini, analoginya seperti apa sih? Nah, untuk analoginya mungkin seperti ini. Nah, semua dokumen yang kamu kerjakan ditaruh di atas meja agar gampang diraih tangan. Nah, kita analisis dengan CPU nih. Nah, daripada kamu harus bolak-balik mengambil dari dalam lemari arsip atau hard disk atau kita bisa disebut dengan SSD yang letak lebih jauh dari buku dan bukannya lebih lama seperti itu. Lalu di poin selanjutnya ada kapasitas besar mendukung multitasking. Nah, maksudnya yaitu multitasking adalah kemampuan komputer untuk menjalankan banyak aplikasi secara bersamaan. Karena apa? Semakin besar kapasitas RAM, misalnya nih 8 GB, 16 GB atau lebih. Nah, semakin banyak data aplikasi yang bisa ditampung sekaligus tanpa membantu komputer menjadi lemot atau nge-lag gitu kan, seperti itu. Nah, untuk analoginya seperti ini. Nah, semakin besar ukuran meja kerja kamu, maka semakin banyak juga buku, laptop, dan catatan yang bisa kamu buka bersamaan di meja tersebut tanpa saling tumpang tindih membuat meja berantakan. Jadi seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya apa sih? Nah, untuk kesimpulannya adalah bahwasannya di slide ini itu mempertegas bahwa RAM adalah komponen super penting yang menentukan beberapa lancar komponen kamu saat digunakan untuk membuka banyak aplikasi sekaligus seperti itu. Oh my god! Lalu di slide selanjutnya ada perbedaan antara SRAM dan DRAM. Nah, SRAM itu apa? SRAM itu static RAM, sedangkan DRAM adalah dinamika RAM. Nah, di sini ada beberapa perbedaannya nih ya. Nah, di sini kalau semisalnya si fiturnya itu merupakan kecepatan, maka static RAM-nya itu akan sangat cepat nih teman-teman. Lalu nanti di dinamika RAM-nya itu akan cepat namun lebih lambat daripada static RAM. Lalu yang selanjutnya kalau semisalnya si fiturnya adalah refresh rate, maka di static RAM-nya itu kita tidak perlu di-replace lagi nih teman-teman, bahwasannya kalau kita dimasukkan ke static RAM. Nah, kalau di dinamika RAM maka kita perlu di-replace nih berkali-kali gitu kan. Nah, kalau misalnya si fiturnya itu merupakan kerapatan data, maka si static RAM-nya itu akan rendah atau kita bisa disebut dengan chip besar. Nah, nanti kalau di dinamik RAM-nya maka itu akan tinggi sehingga si chipnya itu akan kecil gitu kan. Nah, kalau misalnya si fiturnya itu penggunaan, maka si static RAM-nya itu akan berupa cache memory ya. Nah, nanti kalau di dinamika RAM-nya itu akan berupa memori utama atau RAM stick ya. Nah, untuk kalau misalnya si fiturnya adalah biaya, maka static RAM-nya akan sangat mahal nih teman-teman. Lalu dinamika RAM-nya akan lebih terjangkau. Jadi sebenarnya static RAM dengan dinamika RAM itu sangat jadi kebalikannya. Jadi dinamik RAM itu adalah kebalikan dari static RAM-nya. Jadi kalau si static RAM-nya tinggi berarti nanti si dinamikanya akan rendah. Jadi seperti itu. Jadi kalau si static
kalau statik RAM-nya mahal, maka dinamik RAM-nya itu akan bernilai sangat terjangkau. Jadi seperti itu kurang lebih. A few moments later. Lalu di slide selanjutnya ada ROM atau penyimpanan permanen, yang mana di sini ada firmware and BIOS, yaitu read only memory atau ROM itu bersifat non volatile ya, yang artinya data tetap ada nih, namun meskipun daya dimatikan. Nah, ini itu digunakan untuk menyimpan instruksi yang sangat penting. Instruksi yang sangat penting seperti BIOS, yaitu basic input atau input output system. Nah, yang diperlukan untuk proses booting komputer. Jadi seperti gini. Kalau jenis modernnya itu seperti from, EEPROM atau FPROM. Jadi seperti itu. Slide selanjutnya ada performa RAM dengan ROM ya. Nah, di mana di slide ini ada kecepatan akses atau skala relatif. Nah, di sini RAM itu bisa mencakup ke 100% ya untuk penyimpanannya. Kalau ROM itu mentok di sekitar 25%-an lah, seperti di kurang lebih di 25%-an. Nah, untuk kapasitas standar PC modernnya, RAM itu bisa sampai 8 atau 64 GB mau dari MB sampai ke GB lah. Nah, RAM ini yaitu mengutamakan kecepatan untuk proses aktif, sementara ROM itu mengutamakan keandalan instruksi sistem. Jadi seperti itu. A few moments later. Di slide selanjutnya ada JAS atau jembatan kecepatan. Nah, di sini yaitu ada sangat cepat nih. Ya, nah untuk sangat cepat ini memori berkapasitas kecil namun sangat cepat yang terletak di dalam atau sangat dekat dengan CPU. Nah, ini itu yang paling cepat nih, berarti dia itu yang paling dekat dengan CPU. Lalu ada duplikasi data. Nah, untuk duplikasi data itu menyimpan salinan data dari memori utama yang sering kita digunakan oleh prosesor, yaitu oleh CPU ya, seperti itu. Lalu ada level line, yaitu yang terdiri dari level 1 atau L1, L2 dan L3, di mana si L1-nya itu adalah yang paling cepat namun yang paling kecil. Nah, sehingga si L1 itu yang mana berdekatan dengan si CPU. Lalu ada hierarki memori komputer. Nah, di sini ada mempunyai 4 poin. Yang pertama itu ada register. Nah, si register ini isinya itu yaitu yang paling cepat. Lalu kapasitasnya itu sangat kecil. Nah, ini itu ada di dalam CPU. Itu untuk register. Nah, lalu yang di poin kedua ada cache memory. Nah, yang dimana ini itu untuk menyangga antara register dan RAM dimulai dari L1, L2, dan L3. Nah, yang ketiga ada main memory atau kita bisa disebut dengan RAM lah itu. Nah, dimana di sana itu yaitu tempat penyimpanan aplikasi yang sedang berjalan. Lalu ada secondary strong atau SSD atau HDD, ini yaitu isinya itu sangat lambat tapi kapasitasnya itu besar. Nah, lalu untuk penyimpanannya itu penyimpanannya permanen ya. Nah, kita masuk ke hukum hierarki. Nah, di hukum hierarki ini jadi gini prosesnya itu, semakin tinggi posisi yaitu semakin dekat dengan CPU, maka semakin cepat juga nih kecepatannya. Namun semakin mahal biayanya dan semakin kecil juga kapasitasnya. Nah, itu untuk hukum hierarki itu kurang lebih seperti itu.
Lalu ada fungsi vital memori utama. Di sini ada 3 poin. Yang pertama ada eksekusi instruksi, yang mana penyimpanan instruksi program yang akan diproses oleh CPU dalam waktu nyata, itu untuk eksekusi instruksi. Lalu yang kedua ada multitasking. Nah, multitasking ini memungkinkan pengguna itu menjalankan banyak aplikasi secara bersamaan tanpa berhambatan. Itu untuk multitasking. Ada pula manajemen sistem. Nah, untuk manajemen sistem adalah mengelola alokasi data antara sistem operasi dengan perangkat lunak aplikasi. Jadi untuk manajemen sistem mengelola alokasi data antara sistem operasi dan perangkat lunak. Jadi itu, jadi bersamaan gitu. Oh my god! Di slide selanjutnya bahwasannya ada evolusi kapasitas RAM. Di sini ada beberapa grafik. Jadi dari bawah sampai ke atas nih, ini itu adalah kebutuhan memori tumbuh secara eksponensial seiring kompleksitas perangkat lunak modern. A few moments later. Mungkin dicukupkan sekian presentasi dan materi yang bisa saya paparkan dari memori utama komputer dari salah satu materi dari mata kuliah arsitektur dan keorganisasian komputer dengan dosen pengampu Bapak Puji Imam Mutakin Eskom MSI. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A few moments later.